Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sujana, NPM 21040400008, Prodi S1 PPKN. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan yang dibina oleh Bapak Andri Franciscus Gultom. Di sini review materi yang saya akan bahas yaitu yang pertama mengenai konsepsi dasar kewarganegaraan, yang kedua konsep kewarganegaraan menurut Aristoteles dan Plato. Baiklah, di sini saya akan membahas topik mengenai konsepsi dasar sejarah pemikiran kewarganegaraan pada pertemuan kedua. Manusia adalah warga humanisme. Pada pemahaman awal tentang sejarah kewarganegaraan, kita berangkat dengan tangan dan dengan suatu masalah. Pada kapan manusia disebut warga? Pertanyaan ini membuka selubung misteri dari awal tentang identitas warga. Manusia disebut warga, kita rujuk dalam dua referensi, yaitu satu dari Plato yang berpendapat bahwa adalah peristiwa keluarnya manusia dari gua, yang nomor dua Yuval Noah Harari dalam buku Homo Sapiens menyebut ada dua peristiwa disebut warga ketika ia keluar dari gua dan bertemu dengan manusia lain atau makhluk yang mirip atau sejenis dengan mereka atau dia. Dari dua pendapat ini ada kesamaan pemikiran tentang sejarah awal manusia sebagai warga. Baik Plato maupun Harari meyakini bahwa sejak pertama tentang warga sekitar 2400 tahun yang lalu diimajinasikan berada atau tinggal di dalam gua. Artinya manusia belum mengerti tentang dunia luar atau realitas. Mereka hanya hidup dalam gua dan hanya melihat bayang-bayang dari apa yang melintas di depan gua. Manusia gua bisa dimengerti bahwa dia hidup dalam individualitasnya. Harari mencirikan peristiwa manusia disebut warga bila pada momen tertentu manusia sadar bahwa ia hanya melihat bayangan dari kenyataan, maka dia berkeinginan untuk keluar dari pintu gua untuk mengetahui kenyataan sebenarnya. Saat keluar manusia gua itu akan melihat tiga kenyataan. Yang pertama, melihat dirinya sendiri melalui pantulan air. Kemudian yang kedua, melihat matahari sebagai sumber kebenaran. Yang ketiga, melihat makhluk lain yang mirip dengan dia, yang kemudian pertemuan itu menimbulkan konflik antar keduanya. Konflik itu kemudian berakhir dengan kesadaran bahwa konflik tidak menyelesaikan masalah. Maka mereka kemudian memutuskan untuk berdamai, dan momen perdamaian itu memunculkan kondisi sosial bahwa pentingnya orang lain bagi seseorang warga. Secara ringkasnya, manusia gua beralih dari individualitas menuju ke sosialitas. Nomor dua, warga ada di dalam peristiwa sejarah atau historis. Warga ada dalam peristiwa sejarah ini mengandaikan warga ada
dalam bentangan waktu. Titik awal berproses hingga pada titik akhir. Titik awal manusia adalah manusia yang berada di dalam gua, manusia yang hidup dalam individualitasnya, manusia yang hidup dengan melihat bayang-bayang atau bukan kenyataan yang sebenarnya. Titik awal hari ini bermula kurang dari 2400 tahun yang lalu menurut Harari dalam Homo sapiens. Berproses itu maksudnya warga memiliki gagasan dan tindakan yang menjalani hidupnya. Gagasan itu bisa kita mengerti melalui keinginan manusia gua untuk keluar dari tempat tinggalnya. Keinginan itu berawal dari munculnya pikiran untuk melihat kenyataan yang sebenarnya yang ada di luar gua. Gagasan itu mungkin muncul karena manusia gua bosan dan ingin melihat kondisi yang sebenarnya. Titik akhir dalam peristiwa sejarah ada dua dari segi makna. Yang pertama, akhir dari hidup seorang ditandai melalui kematian. Yang kedua, titik akhir ini artinya berakhirnya peradaban dengan konflik yang tidak memiliki ujung atau tidak berkesudahan, atau dalam bahasa agama disebut dengan kiamat, sedangkan dalam ilmiah sendiri dikenal dengan istilah apokalips atau kiamat. Manusia warga dalam konteks sejarah tadi adalah dia yang berproses, dia yang bertindak, atau dia yang beraktus. Manusia dikatakan sebagai warga dalam lintasan waktu sejarah bila ada dalam wahana tindakan. Nomor 3, warga berada dalam tempat, waktu, dan aktivitas. Warga mengalami evolusi dalam menempati ruang-ruang sejarah di awal mereka tinggal di dalam gua dan beralih membentuk kampung setelah bertemu dengan manusia lain. Setelah terbentuk kampung, terjadi konflik dengan serangan dari kaum penjajah awal atau biasa disebut dengan kaum imperialis. Dari peristiwa ini, kampung kemudian diambil alih menjadi daerah bagian koloni dari kaum imperialis. Pada tahap ini, aturan mulai ditetapkan sesuai aturan dari pusat. Pusat kemudian menentukan aturan-aturan dalam kehidupan bersama. Aturan awal ini lebih mengarah pada strata sosial. Kampung-kampung ini kemudian mengalami kemajuan dengan adanya penataan dari pusat yang mengubah kampung menjadi kota-kota kecil dengan pemimpinannya delegasi dari pusat. Kalau kita contohkan pada wilayah Indonesia, Raffles meraup akan gubernur jenderal di Indonesia seperti koloni yang merupakan delegasi dari pemerintah Belanda. Pola peradaban ini lebih berfokus pada ajaran moral level dasar, bahwa warga yang lemah harus menuruti dan menghormati warga yang memiliki status aristokrat. Pada tahap ini, kaum penjajah mulai menata perilaku yang beradab. Warga akan sah menjadi warga polis bila melalui proses-proses yang telah ditentukan oleh raja atau penguasa. Misalnya di Athena,
seorang disebut warga bila menjalani pendidikan yang disebut dengan paideia, yang memiliki tujuan untuk membentuk warga agar terdidik baik oleh pikiran maupun olahraga, yang disebut dengan kalos. Warga di polis Sparta, seorang disebut warga apabila sudah menjalani pendidikan militer dengan tujuan untuk mampu menjaga diri dan menjaga negara. Seseorang pada polis Sparta akan disebut dengan warga apabila dia laki-laki dewasa yang sanggup membela dirinya dan membela negaranya dengan kemampuan berperang. Yang terakhir, perempuan dan anak-anak tidak dianggap sebagai warga, apalagi sebagai budak, karena tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti peperangan. Baiklah, sekarang akan saya lanjutkan menuju pertemuan 5 mengenai topik konsep kewarganegaraan menurut Plato dan Aristoteles. Menurut Plato tentang kewarganegaraan, filosof Plato membayangkan kelas pejuang yang mirip dengan konsepsi Spartan, di mana orang-orang ini tidak terlibat dalam pertanian, bisnis atau kerajinan tangan, tetapi tugas mereka adalah bersiap untuk berperang, melatih berolahraga terus-menerus, seperti praktik Spartan. Komunitas ideal Plato adalah salah satu warga yang menyimpan makanan bersama untuk membangun ikatan bersama. Kemudian status kewarganegaraan dalam pandangan ideal Plato diwarisi ada 4 kelas terpisah. Ada hukuman karena gagal memberikan suara. Bagian penting dari kewarganegaraan adalah mematuhi dan menjadi tunduk pada sistem sosial dan politik, serta memiliki pengendalian diri internal. Menurut Aristoteles mengenai kewarganegaraan sendiri adalah Aristoteles menulis 1 generasi setelah Plato, dan berbeda dengan gurunya, Aristoteles tidak menyukai pendekatan yang berorientasi terhadap konsep Sparta. Dia merasa sistem alokasi tanah Sparta serta makanan komunal mengarah ke dunia di mana kaya dan miskin terpolarisasi. Dia mengenali perbedaan pola kewarganegaraan berdasarkan usia yang muda adalah warga negara terbelakang, sedangkan orang tua adalah warga negara yang diawasi. Dan dia mencatat bahwa sulit untuk mengklasifikasikan status kewarganegaraan beberapa orang, seperti contohnya warga asing yang masih memiliki akses ke pengadilan, atau warga negara yang kehilangan hak kewarganegaraan mereka. Namun konsep kewarganegaraan Aristoteles adalah peran yang dijamin secara hukum dalam menciptakan dan menjalankan pemerintahan, yang mencerminkan pembagian kerja yang diyakini sebagai hal baik. Kewarganegaraan dalam pandangannya adalah peran pemerintah dalam masyarakat dengan warga negara yang menguasai non-warga negara. Pada saat yang sama, tidak mungkin ada penghalang permanen antara penguasa yang dikuasai. Menurut konsepsi Aristoteles sendiri,
Dan jika ada penghalang seperti itu, kewarganegaraan tidak akan mungkin ada. Pengertian Aristoteles tentang kewarganegaraan bergantung pada pemisahan yang ketat antara publik dan dari privat, polis dari oikos orang, dan tindakan dari benda-benda yang memungkinkan orang untuk berinteraksi secara politik dengan sederajat. Untuk menjadi manusia yang sejati, seseorang harus menjadi warga negara yang aktif dalam komunitas. Dalam pandangan Aristoteles, manusia adalah hewan politik atau zoon politikon. Orang-orang yang terisolasi, tidak benar-benar bebas. Dalam pandangannya, binatang adalah seperti binatang tanpa pengendalian diri atas hawa nafsu dan tidak dapat berkoordinasi dengan binatang lain. Karena itu tidak dapat menjadi warga negara, dan seorang dewa begitu kuat dan abadi sehingga dia tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam konsepsi Aristoteles, kewarganegaraan umumnya dimungkinkan di negara kota-kota kecil karena diperlukan partisipasi langsung dalam urusan publik dengan orang-orang yang mengetahui karakter satu sama lain. Yang penting menurut penafsiran pokok tentang Aristoteles sendiri adalah bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk mengambil bagian dalam diskusi politik jika mereka memilih untuk melakukannya, dan kewarganegaraan bukan hanya sarana untuk menjadi bebas, tetapi kebebasan itu sendiri merupakan pelarian yang berharga dari dunia rumah oikos ke dunia politik polis. Ini berarti berbagai aktif dari kehidupan sipil, yang berarti bahwa semua pria memerintah dan diperintah sebagai alternatif, dan warga negara adalah mereka yang berbagi dalam jabatan musyawarah dan peradilan. Dan dalam pengertian itu, mencapai status kewarganegaraan, apa yang dilakukan warga negara seharusnya tidak hanya bermanfaat bagi sebagian masyarakat, tapi juga kepentingan semua orang. Tidak seperti Plato, Aristoteles lebih percaya bahwa perempuan tidak dapat memiliki kewarganegaraan karena tidak sesuai dengan kodrat mereka. Dalam konsepsi Aristoteles, manusia ditakdirkan secara alami untuk hidup dalam berasosiasi politik dan mengambil keputusan secara inklusif, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan legislatif, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Tapi pengertian Aristoteles mengenai inklusivitas terbatas pada laki-laki dewasa Yunani yang lahir dalam pemerintahan, perempuan, anak-anak, budak, dan orang asing. Umumnya dikecualikan dari partisipasi politik. Sekian, terima kasih.